Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 6 orang, yaitu Triledis Manalu, Rana Asari, Catherine Intan Purnasari, Fiona Citra Dewi, Shanes Lavines Lanes, Lady Via Guslau. Pada saat ini akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami buat terkait mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan, di mana pertanyaan-pertanyaannya akan seputar asset-based fraud dan juga revenue-based fraud. Yang pertama, asset-based fraud. Asset-based fraud adalah jenis kecurangan yang melibatkan penyalahgunaan atau manipulasi atas aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk menutupi kerugian. Berdasarkan jurnal Asset Misappropriation, Employee Fraud, a case study on an automotive company, oleh Nanang Setiawan Tarjo dan Bambang Haryadi, asset-based fraud ada atau dalam jurnal tersebut, yaitu asset misappropriation merupakan salah satu bentuk fraud yang umum terjadi dalam dunia usaha, khususnya pada perusahaan otomotif di Indonesia. Kecurangan ini terjadi karena ketika seseorang karyawan secara sengaja menyalahgunakan aset perusahaan demi keuntungan pribadi, dan hal ini seringkali dilakukan dengan cara yang tersembunyi agar tidak terdeteksi oleh sistem pengendalian internal perusahaan. Hasil temuannya yang pertama, jenis-jenis asset-based fraud dibagi menjadi 5. Yang pertama ada skimming, penggelapan uang pelanggan yang tidak disetorkan ke perusahaan. Yang kedua ada lapping, yaitu manipulasi akun pembayaran pelanggan dengan sistem pelimpahan antar akun. Yang ketiga, skema penggajian. Yang keempat, mischaracteris expense. Dan yang terakhir, pencurian inventaris. Next. Selanjutnya, dampak asset-based fraud terhadap perusahaan menurut jurnal tersebut, yaitu yang pertama ada kerugian finansial, yang kedua ada gangguan operasional, yang ketiga ada reputasi perusahaan menurun, yang terakhir menurunkan kepuasan pelanggan dan produktivitas. Next. Eh, dalam kasus ini paling dominan terjadi di Departemen Keuangan dan Administrasi, yaitu 42%, diikuti oleh sales 33% dan after sales 25%. Fraud lebih banyak terjadi di cabang utama, yaitu 58% daripada outlet 42%. Upaya pencegahan asset-based fraud menurut jurnal tersebut, yaitu yang pertama, pemantauan keuangan dan konfirmasi transaksi dengan pelanggan secara ketat. Yang kedua, audit internal secara berkala dan mendadak. Yang ketiga, pemisahan tugas dan penguatan pengendalian internal. Dan yang terakhir, penerapan sistem terintegrasi pada seluruh unit usaha termasuk outlet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik deteksi fraud dengan PSA 70 atau SA 240 dan Fraud Diamond Framework untuk jurnal Asset Based Fraud. Yang pertama di sini ada berdasarkan PSA 70 atau SA 240, tanggung jawab auditor atas kecurangan PSA 70 menekankan pentingnya auditor untuk yang pertama ada memahami risiko kecurangan yang relevan dalam laporan keuangan, lalu yang kedua menilai kerentanan entitas terhadap fraud, serta lalu yang ketiga mengembangkan prosedur audit yang merespon risiko tersebut. Next. Di sini ada teknik deteksi fraud berdasarkan PSA 70 yang tercermin dalam jurnal. Yang pertama ada whistleblower system, di mana digunakan untuk deteksi awal fraud terbesar 22,6% menurut survei ASFE Indonesia pada tahun 2019. Lalu
Yang kedua ada konfirmasi eksternal, di mana PSA 70 menekankan pentingnya melakukan informasi saldo dan transaksi pelanggan seperti pada sistem konfirmasi deposit pelanggan yang dijelaskan dalam pencegahan skimming. Lalu yang ketiga ada analisis dokumen internal, audit internal dan analisis data historis digunakan untuk mengidentifikasi anomali dalam laporan keuangan, misalnya seperti lapping atau skimming. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada monitoring sistematis pada akun berisiko, di mana PSA 70 juga mengarahkan auditor untuk lebih cermat memantau akun seperti kas, piutang usaha, dan deposit pelanggan. Semuanya menjadi fokus fraud dalam studi kasus. Lalu next, yang kedua ada berdasarkan Fraud Diamond Framework. Di sini Fraud Diamond menambahkan elemen capability atau kemampuan pada model fraud triangle. Dalam konteks ini, di mana pada kolom pertama ada elemen fraud diamond, di bagian pressure-nya, identifikasi di studi kasusnya ada gaya hidup mewah, tekanan finansial, dan kebutuhan konsumtif. Lalu bagian kolom opportunity, di mana lemahnya kontrol internal, sistem manual di outlet, kurangnya regresi tugas. Lalu pada kolom rationalization, pelaku merasa perbuatannya wajar karena melihat atasan atau teman juga menyalahgunakan wewenang. Lalu pada kolom terakhir, capability, pelaku memiliki akses langsung terhadap kas, deposit, pelanggan, dan sistem pencatatan. Dengan kata lain, fraud dilakukan karena yang pertama memiliki akses, lalu yang kedua tahu cara kerja sistem, yang ketiga mengetahui kelemahannya, lalu yang terakhir dapat menyembunyikan jejak, misalnya seperti melewati lapping dan manipulasi data pelanggan. Next. Jadi kesimpulan teknik deteksi fraud itu pada kolom pertama ada konfirmasi pelanggan. Kolom kedua pada sesuai PSA 70 itu konsumsi pelanggannya ya, lalu pada kesesuaian dengan fraud diamondnya ya atau opportunity, lalu deteksi monitoring akun beresiko pada PSA 70 ya, lalu pada fraud diamondnya ya atau pressure atau opportunity, lalu yang pada teknik deteksi sistem whistleblowing pada PSA 70 ya, pada fraud diamond tidak langsung. Lalu pada audit internal dan rotasi karyawan PSA 70-nya ya, lalu fraud diamondnya ya atau capability, lalu yang terakhir pengamatan gaya hidup atau lifestyle review, PSA 70-nya tidak eksplisit, lalu pada fraud diamond-nya ya atau pressure. Selanjutnya itu ada revenue based fraud, yang dimana revenue based fraud adalah jenis penipuan yang berfokus pada manipulasi pendapatan perusahaan, yang dimana penipuan ini terjadi ketika individu atau kelompok berusaha untuk meningkatkan atau mengubah laporan pendapatan perusahaan dengan cara yang tidak sah. Jadi tujuan utama dari penipuan ini adalah untuk menciptakan ilusi kinerja keuangan yang lebih baik dari yang sebenarnya, yang dapat menarik investor, meningkatkan nilai saham, dan memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Next. Contoh umum dari revenue based fraud meliputi ada 3, yaitu pengakuan pendapatan yang tidak tepat, yang dimana perusahaan mungkin mengakui pendapatan sebelum produk atau layanan benar-benar disampaikan kepada pelanggan. Yang kedua itu manipulasi data penjualan, yang dimana mengubah angka penjualan untuk menunjukkan pertumbuhan yang lebih besar dari yang sebenarnya.
Dan yang ketiga itu ada pencatatan transaksi fiktif, yang dimana menciptakan transaksi yang tidak ada untuk meningkatkan angka pendapatan. Yang dimana dampak dari revenue based fraud itu dapat sangat merugikan, termasuk hilangnya kepercayaan dari investor, sanksi hukum, dan kerugian finansial yang signifikan. Next. Ada kasus revenue based fraud yang dimana ada kasus dari Artocare Corporation tahun 2014 yang dimana kasus Artocare Corporation 2014 yang tercatat dalam website PCAOB merupakan salah satu kasus kecurangan dalam pengakuan pendapatan. Pada tahun 2007, Arcocare Corporation, sebuah perusahaan peralatan medis, terlibat dalam skandal pengakuan pendapatan yang tidak sesuai. Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan yang belum terrealisasi, terutama melalui transaksi dengan distributor utama mereka. Discocare, metode sell-in digunakan untuk mencatat penjualan kepada Discocare meskipun pembayaran belum diterima dan terdapat ketidakpastian mengenai pengumpulan piutang. Selain itu, Artocare memberikan pembayaran konsultasi kepada Discocare yang menimbulkan konflik kepentingan dan memperkuat dugaan manipulasi pendapatan. Next. Masih pada kasus Artocare Corporation yang dimana menurut Randall A. Stone, mitra audit dari PwC, gagal menindaklanjuti indikator penipuan yang jelas, termasuk yang pertama ada peningkatan penjualan yang signifikan kepada Discocare menjelang akhir kuartal. Yang kedua ada penentuan pembayaran yang tidak biasa seperti jangka waktu pembayaran sehingga 360 hari, pembayaran biaya konsultasi di muka kepada Discocare, dan yang terakhir ada diskusi internal dan eksternal mengenai potensi penyimpangan dalam pengakuan pendapatan. Akibatnya, PCAOB menjatuhkan sanksi kepada Stone termasuk larangan berpraktik selama 3 tahun dan denda sebesar $50.000. Selanjutnya, kita akan membahas terkait teknik deteksi fraud berdasarkan PSA 70 atau SA 240. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam kasus asset-based fraud, PSA 70 atau SA 240 itu secara singkatnya sebenarnya adalah standar audit yang membahas tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Nah, kalau dalam kasus Arthrocare yang tadi sudah kita bahas, teknik deteksi fraud melalui PSA 70-nya itu adalah melalui yang pertama identifikasi risiko kecurangan pengakuan pendapatan atau risk assessment. Di PSA 70 itu disebutkan bahwa pengakuan pendapatan sering menjadi area rawan penipuan. Auditor Arthrocare ini sudah mengetahui adanya risiko pengakuan pendapatan fiktif, tapi dia gagal menindaklanjutinya secara tepat. Kemudian yang kedua ada konfirmasi pihak ketiga, yaitu sama seperti tadi yang kasus asset-based fraud, ada mengonfirmasi saldo piutang kepada pelanggan, itulah yang dimaksud dengan konfirmasi pihak ketiga. Di sini, auditor itu gagal, lagi-lagi, menyelidiki lebih jauh transaksi besar Arthrocare dengan Discocare, mitra distribusi utama Arthrocare ini, karena Discocare ini ternyata juga berperan dalam memfasilitasi penipuan mereka. Kemudian yang ketiga, analisis transaksi tidak biasa, di mana PSA 70 itu mendorong auditor untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak lazim seperti pembayaran besar menjelang akhir tahun. Arthrocare mencatat penjualan besar menjelang penutupan tahunnya, tapi dia tidak mengikuti pembayaran aktualnya, dan ini seharusnya menjadi red flag. Kemudian yang terakhir ada sikap skeptisisme profesional. PSA 70 menekankan pentingnya skeptisisme profesional, tapi auditor dalam kasus ini, yaitu si Randall A. Stone itu tadi, dia gagal bersikap kritis sebagai auditor terhadap informasi dari manajemennya. Jadi inti dari standar PSA 70 ini sebenarnya adalah auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan fraud maupun kesalahan atau error. Next. Selanjutnya ada teknik deteksi fraud berdasarkan Fraud Diamond Network. Mungkin sudah lebih jelas dijelaskan di Fraud Diamond Network pada kasus aset yang pertama.
Di kasus Art Rocker kali ini, teknik deteksi fraud melalui Fraud Diamond Network adalah melalui yang pertama pressure atau tekanan. Di Art Rocker ini terdapat tekanan keuangan untuk memenuhi target pendapatan untuk mendorong manajemen mengakui pendapatan fiktif. Nah, teknik deteksinya itu adalah dengan membandingkan target manajemen dengan hasil aktual dan evaluasi insentif bonus berbasis kinerja. Kemudian yang kedua ada opportunity atau peluang. Struktur internal perusahaan dan dominasi manajemen memberi ruangan bagi bagi manajemen perusahaan tersebut untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, di sini seharusnya teknik deteksi yang dilakukan oleh auditor adalah mengevaluasi efektivitas kontrol internal, terutama di sekitar pengakuan pendapatan dan hubungan dengan pihak ketiga atau si disclosure tersebut. Selanjutnya, ada rationalization atau rasionalisasi. Nah, di sini keadaannya itu manajemen mungkin meyakini bahwa rekayasa ini hanya sementara untuk mempertahankan citra perusahaan. Nah, di sini seharusnya teknik deteksi yang dilakukan oleh auditor adalah melakukan wawancara manajemen dan memperhatikan justifikasi terhadap transaksi besar menjelang akhir periode. Dan yang terakhir di capability atau kemampuan, keadaannya itu di Art Rocker adalah eksekutif tingkat atas memiliki kekuasaan dan pengetahuan sistem untuk menyusun skema penipuan dan mempengaruhi auditor. Dan teknik deteksi yang seharusnya dilakukan oleh si Randall Stone ini adalah melacak perubahan struktural manajemen dan identifikasi pegawai dengan kekuasaan luar biasa terhadap sistem pelaporan keuangan. Jadi itulah teknik deteksi fraud berdasarkan Fraud Diamond Network dan PSA 70 yang gagal dilakukan oleh si Randall Stone sebagai auditor dari Art Rocker ini. Selanjutnya, untuk analisis kasus, yang pertama ada kasus A, revenue fraud. Perusahaan Inti Jaya melakukan channel staffing senilai 100 miliar di kuartal 4 tahun 2024 untuk meningkatkan profit margin sebesar 15%. Yang pertama, hitung dampak channel staffing terhadap rasio keuangan, current ratio, dan profit margin. Lalu yang kedua, identifikasi red flag dalam laporan keuangan berdasarkan data yang diberikan. Pertama, hitung dampak channel staffing terhadap rasio keuangan. Jadi, channel staffing ini tuh adalah praktik manipulasi pendapatan dengan cara mendorong distribusi produk secara berlebihan kepada distributor atau pelanggan sebelum akhir periode pelaporan sehingga pendapatan terlihat lebih tinggi dalam jangka pendek. Lalu berikut ini adalah dampak terhadap profit margin dan current ratio. Dampak untuk profit margin, channel staffing ini meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek di kuartal 4 tahun 2024. Jika biaya tetap, maka laba bersih juga meningkat, sehingga profit margin tampak lebih tinggi. Dalam kasus ini, profit margin meningkatkan sebesar 15%, namun tidak mencerminkan kinerja operasional yang sebenarnya. Maka pada periode berikutnya, kuartal 1 tahun 2025, pendapatan bisa turun karena distributor sudah overstock, sehingga profit margin bisa menurun tajam, mencerminkan volatilitas dan potensi masalah manajerial. Yang kedua ada current ratio. Penjualan fiktif atau dipercepat dari channel staffing biasanya akan dicatat sebagai piutang usaha. Hal ini meningkatkan aset lancar tanpa peningkatan likuiditas nyata. Karena tidak ada perubahan signifikan di kewajiban lancar, maka current ratio meningkat secara fiktif, memberi gambaran seolah perusahaan memiliki kemampuan jangka pendek yang lebih baik. Lalu yang kedua, red flag dalam laporan keuangan berdasarkan data yang diberikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kenaikan piutang yang signifikan tanpa daya rasio cash collection yang sebanding. Piutang bisa naik 100 miliar secara tiba-tiba pada kuartal 4, padahal tidak ada ekspansi pasar atau perubahan strategi pembayaran yang jelas. Yang kedua, ada revenue kuartal 4 meningkat signifikan tanpa didukung tren permintaan pasar. Yang ketiga, ada penjualan naik, tetapi persediaan tidak menurun secara proporsional. Lalu selanjutnya adalah laba naik 15% dalam waktu singkat, mencurigakan jika tidak ada efisiensi operasional jelas. Lalu, channel staffing sering diikuti pengembalian produk karena distributor tidak mampu menjual. Terakhir,
mengindikasikan piutang tak tertagih meningkat. Selanjutnya yaitu kasus 2, pada PT Lucky Semesta menggelembungkan nilai aset tetap berupa tanah dari 50 miliar menjadi 150 miliar melalui appraisal tidak independen untuk meningkatkan ekuitas perusahaan. Diminta yang pertama identifikasi dampak penggelembungan aset tetap terhadap laporan posisi keuangan dan rasio solvabilitas atau debt to equity ratio. Yang kedua, rekomendasikan prosedur audit untuk mendeteksi manipulasi ini. Jadi yang pertama, jawaban dari kelompok kami, dampak yang ditimbulkan terhadap laporan posisi keuangan yaitu aset tetap yang tercatat jadi melebihi nilai wajarnya. Karena tanah yang seharusnya cuma 50 miliar dicatat menjadi 150 miliar. Jadi angka di laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, ekuitas meningkat secara tidak realistis. Dan yang ketiga, menimbulkan salah saji material pada laporan keuangan. Next. Lalu ada dampak yang ditimbulkan terhadap rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio solvabilitas atau debt equity ratio itu menjadi turun karena revaluasi aset, bukan pelunasan utang atau tambahan modal. Karena ekuitas rendah. Tapi ini bukan karena utang perusahaan itu lunas atau modalnya masuk, tetapi hanya efek dari angka-angka yang dimanipulasi. Yang kedua yaitu menciptakan ilusi solvabilitas membaik, padahal tidak ada peningkatan aset likuid atau kapasitas bayar utang. Yang ketiga, investor dan kreditur bisa keliru menilai risiko. Dan yang terakhir, risiko keuangan tetap tinggi karena aset tidak likuid dan tidak berdampak pada kemampuan membayar utang. Lalu ada rekomendasi proses audit untuk mendeteksi manipulasi ini. Antara lain yang pertama, evaluasi independensi dan kredibilitas penilai. Hubungan sama manajemen perusahaan dan harus punya sertifikat resmi. Lalu yang kedua, menguji kewajaran nilai tanah. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen. Dan yang keempat, melakukan wawancara dan konfirmasi pihak terkait. Dan yang terakhir, meninjau kebijakan akuntansi untuk memastikan evaluasi sesuai standar PSAK dan tidak pilih-pilih aset untuk dimanipulasi nilainya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.